Makar, intrik, siasat licik. Coba deh, kita semua pasti pernah lihat hal kayak gini kan? Mau itu di panggung politik yang gede, di ruang rapat kantor, atau bahkan ya di lingkaran pertemanan kita sendiri. Ini tuh kayaknya pengalaman yang universal banget buat manusia. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Apa sih anatomi dari siasat manusia itu? Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda lihat gimana siasat yang kelihatannya halus, gitu, pelan-pelan malah nggak hancurin kepercayaan di dalam satu tim? Mungkin lewat gosip yang sengaja disebar, atau manuver-manuver cantik buat ngerebut posisi. Kelihatannya sepele ya, tapi tindakan-tindakan kecil ini sering banget jadi awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya akar dari semua ini? Oke, biar kita satu pemahaman dulu. Kita mulai dari definisinya. Menurut sumber yang kita dalami kali ini, makar atau intrik itu bukan cuma soal licik, oh ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh kondisi di mana rasionalitas manusia, akal budi kita yang harusnya dipakai buat kebaikan, malah dipelintir. Kemampuan kita buat mikir dan ngerancang strategi, malah jadi senjata buat manipulasi dan menuhin ambisi pribadi. Tujuannya bukan lagi nyari kebenaran, tapi cuma buat menangin ego. Nah, jadi gimana sih pandangan Alkitab dan teologi Kristen soal siasat-siasat yang terjadi di balik layar ini? Yuk kita coba intip. Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam hati seorang yang suka bikin makar? Ada satu konsep dari Agustinus yang, wah ini dalam banget. Namanya cor curvum in se, artinya hati yang membengkok ke dalam dirinya sendiri. Kebayangkan? Jadi poin utamanya di sini, setiap tindakan makar itu pada dasarnya adalah tindakan penyembahan diri. Pusat dunianya itu udah bukan lagi Tuhan, bukan lagi orang lain, tapi ya dirinya sendiri. Semuanya tentang aku, dan aku. Dan coba bayangin, gambaran ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Kitab Mazmur itu ngegambarin karakter si pembuat makar ini dengan jelas banget. Coba perhatiin deh kata-katanya. Tipu daya, penindasan, kejahatan. Dan yang menarik, semua ini katanya bersembunyi di bawah lidah. Ini nunjukin banget kan sifatnya yang tersembunyi, yang licik, yang gak kelihatan di permukaan. Nah, disinilah letak masalah utamanya, masalah spiritualnya. Si pembuat makar ini, mau dia sadar atau enggak, seolah-olah lagi bilang gini, kecerdikanku ini lebih bisa diandelin daripada pemeliharaan Tuhan. Dia itu lagi coba ngambil alih kendali atas sejarah, sebuah peran yang, ya harusnya cuma milik sang pencipta. Oke, kita udah lihat ya, kayak gimana sih wujudnya siasat atau makar itu. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih manusia kok cenderung ngelakuin ini? Apa sebetulnya yang jadi pendorong di balik perilaku yang rusak ini? Jadi, sumber kita ini mengidentifikasi ada 3 akar utamanya. Semuanya itu dimulai dari superbia atau kesombongan. Itu loh perasaan, pokoknya gue yang harus pegang kendali. Nah, ini kemudian didorong sama inkredulitas alias ketidakpercayaan. Nggak percaya kalau Tuhan bisa beresin masalah. Jadi mikirnya, wah gue harus turun tangan sendiri nih. Dan akhirnya semua itu dibakar sama avaritia atau ketamakan. Dorongan buat dapat kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh dengan cara yang salah. 3 hal ini, inilah bahan bakar utama dari mesin makar. Oke, biar lebih kebayang gimana 3 akar dosa ini bekerja, kita lihat aja langsung studi kasus klasiknya dari Alkitab. Kenalin, Absalom, putranya Raja Daud. Wah, kalau ngomongin politisi licik, dia ini contoh yang sempurna banget. Coba deh perhatiin, siasatnya Absalom ini sistematis banget. Ini bukan tindakan impulsif, bukan emosi sesaat. Dia nggak langsung nyerang ayahnya, enggak. Sebaliknya dia nongkrong di gerbang kota, nyegat orang-orang yang lagi cari keadilan. Dia dengerin masalah mereka. Terus dengan halus banget dia bilang, wah kasusmu ini bagus banget. Sayang ya nggak ada orangnya raja yang mau dengerin kamu. Dia pelan-pelan membangun narasi, ngebentuk opini publik, sampai akhirnya dia berhasil mencuri hati orang Israel dari ayahnya sendiri. Ini kan propaganda yang brilian, licik tapi brilian. Dan disinilah letak tragedinya. Absalom itu percaya 100% kalau dia bisa merekayasa takdirnya sendiri. Dia nolak yang namanya Ordo Divinus, tatanan ilahi. Dan hasilnya, ironis banget. Dia mati dengan cara tergantung di pohon. Ini jadi simbol yang tragis banget ya. Gimana manusia yang coba-coba meninggikan diri, malah dijatuhkan sama kekuatan yang jauh lebih besar dari dia. Oke, kisah Absalom tadi kan soal kehancuran pribadi ya. Tapi, gimana kalau budaya makar kayak gini menyebar luas di sebuah komunitas? Wah, kerusakannya bisa jauh lebih parah lagi. Kerusakannya itu biasanya terjadi bertahap. Pertama, ada korupsi moral.
Bohong jadi hal yang biasa, yang penting tujuan tercapai. Terus, ini mulai nyebar ke komunitas dan ngehancurin fondasi paling penting, yaitu kepercayaan. Dan pada akhirnya, ini ngebawa ke kematian spiritual buat si pelakunya sendiri. Dia terperangkap, kejebak dalam jaring tipu dayanya sendiri. Nah, ini nih yang krusial banget, apalagi buat sebuah komunitas iman. Kalau prinsip-prinsip makar ini sampai masuk ke dalamnya, bahaya. Ketika gereja misalnya mulai pakai cara-cara lobi politik, manuver kekuasaan, strategi licik, dia itu udah nggak lagi jadi terang. Dia cuma jadi cerminan lain dari dunia yang udah rusak. Kesaksiannya jadi hilang. Tapi pertanyaannya, apa cuma ada jalan kehancuran aja? Tentu enggak. Coba kita lihat narasi pembanding yang luar biasa ini. Kalau Absalom itu contoh kegagalan, nah Yusuf ini contoh keberhasilannya. Dua-duanya sama-sama ngadepin ketidakadilan loh. Tapi respons mereka beda banget. Absalom coba merebut kendali. Yusuf justru menyerahkan kendali. Hasilnya, Absalom berakhir tragis. Yusuf malah jadi agen pemulihan. Dan ini dia kalimat kunci dari Yusuf yang dia bilang ke saudara-saudaranya yang dulu berbuat makar sama dia. Kalimat ini tuh intisari dari sebuah respons iman. Yusuf ngakuin, iya, kalian emang punya niat jahat ke aku. Tapi di saat yang sama, dia juga lihat ada tangan Tuhan yang berdaulat, yang jauh lebih besar, yang sanggup mengubah niat paling jahat sekalipun jadi kebaikan. Kisah Yusuf ini ngebawa kita dari masalah ke solusi. Oke, jadi gimana caranya kita bisa membangun budaya yang nolak makar dan sebaliknya justru menjunjung tinggi integritas? Tenang, ada jalannya. Ini dia prinsip dasarnya. Kita tuh sering banget tergoda sama pemikiran, tujuannya kan baik, jadi caranya licik dikit nggak apa-apa lah. Itu godaan klasik. Tapi sumber yang kita bahas ini negasin sebaliknya. Jalan integritas itu artinya kita memilih untuk tetap jadi orang benar, sekalipun pilihan itu bikin kita kelihatan bodoh atau bahkan kelihatan kalah untuk sementara waktu. Terus, gimana cara prakteknya? Nah, ada 4 langkah etis yang bisa kita coba lakuin. 1. Selalu periksa niat kita. Ini buat kemuliaan Tuhan atau buat kemuliaan diri sendiri. 2. Berkomitmen sama kejujuran total dalam perkataan. Tolak deh yang namanya lidah penipu. 3. Utamakan doa. Jadikan doa langkah pertama bukan pilihan terakhir pas udah mentok. Dan yang keempat, yang paling penting, jadikan firman Tuhan sebagai panduan kita, bukan opini publik atau keuntungan pribadi. Pada akhirnya, penangkal buat budaya makar ini cuma satu, komitmen yang radikal terhadap kebenaran. Sebuah komunitas yang sehat itu dinilainya bukan dari seberapa canggih strateginya, tapi dari seberapa dalam kejujurannya. Karena kepercayaan sejati itu dibangun di atas kebenaran, bukan di atas kelihayan. Dan akhirnya, semua pembahasan kita ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Dalam setiap rencana yang kita susun, entah itu buat karir kita, keluarga kita, atau pelayanan kita, coba tanya ke diri sendiri, siapa yang sebetulnya pegang kendali? Siasat dan kecerdikan kita atau kehendak Tuhan?